Serangan balasan Iran ke Israel membuat otoritas Israel mengurangi jumlah penerbangan. Hal ini memicu kericuhan di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv yang dipenuhi warga yang panik hendak menyelamatkan diri keluar Israel. Suasana tegang terjadi di Bandara Ben Gurion saat warga Israel hendak menyelamatkan diri menggunakan pesawat terbang. Gerai check-in ditutup pihak bandara sehingga membuat banyak penumpang terlantar dan marah. Suasana juga memanas akibat perselisihan antara polisi dan penumpang yang frustasi. Penerbangan keluar Israel mengalami pengurangan setelah adanya pembatasan penerbangan secara mendadak akibat serangan Iran. Sebelumnya setiap penerbangan menampung 200 penumpang, namun mendadak dibatasi menjadi 50 orang saja. Hal ini pun menimbulkan kebingungan dan kekacauan di terminal Bandara Ben Gurion Tel Aviv. Sementara itu pemirsa, seorang reporter Iran tetap melakukan tugasnya menyampaikan laporan saat pertahanan udara Iran terdengar melepas tembakan. Reporter bernama Yusef Salami ini tetap berdiri di tengah lautan masyarakat yang membawa bendera Iran. Dirinya menggambarkan suasana di tempat dirinya bertugas bahwa masyarakat Iran tetap tegak berdiri dan tidak takut. Dalam laporan yang disiarkan langsung tersebut, Yusef juga mengatakan kesetiaan masyarakat Iran kepada mendiang Khamenei. Pemirsa, konflik Iran dengan Amerika dan Israel bukan lagi perang saling berhadapan. Kecanggihan teknologi tiga negara ini membuat serangan menjadi nirawak. Tidak lagi menggunakan pesawat tempur, serangan ketiga negara menggunakan pesawat nirawak atau drone. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan drone ke arah target Israel dan aset militer Amerika di Teluk sebagai bagian operasi True Promise 4. Konflik kali ini menjadi ajang unjuk kecanggihan perang nirawak tiga negara. Drone militer andalan Amerika merupakan drone tempur, drone pengintai, drone taktis hingga drone berbasis kapal induk. Sayangnya drone-drone andalan Amerika ini merupakan drone berbiaya fantastis. Untuk drone tempur MQ-9 Reaper misalnya, biaya per unit 300 miliar hingga 600 miliar rupiah. Sementara drone pengintai Northrop Grumman bernilai lebih dari 3 triliun rupiah per unit. Nilai drone tersebut belum termasuk biaya operasionalnya sekitar 53 juta rupiah per jam. Sementara militer Israel IDF lebih mengandalkan drone pertahanan dengan kecanggihan untuk mendukung operasi militernya. Drone yang menjadi andalan IDF salah satunya drone buatan Elbit System Hermes 900 yang bisa terbang non-stop hingga 36 jam. Harga produksinya 280 hingga 460 miliar rupiah, belum termasuk biaya operasional sekitar 130 juta rupiah per jam. Berbeda dengan Amerika dan Israel yang menggunakan drone dengan nilai fantastis, Iran yang puluhan tahun diembargo justru berhasil mengembangkan drone murah dan punya akurasi tinggi. Salah satu drone andalan Iran, Shahid 136, drone kamikaze Iran ini merupakan drone tempur disebut-sebut sebagai senjata AK-47 udara. Drone ini sulit dideteksi radar, efisien, dirancang sekali pakai, meledak saat mengenai target. Apalagi drone ini tergolong murah, 300 hingga 800 juta rupiah per unit. Namun untuk mencegat satu drone murah Iran, Israel dan Amerika mengeluarkan biaya tak sebanding hingga miliaran rupiah. Padahal sekali serang, Iran mampu meluncurkan ratusan drone. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir. Meski begitu, pemimpin Eurogroup memperingatkan dunia tetap harus bersiap menghadapi periode ketidakstabilan ekonomi dampak konflik tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir. Namun Trump tidak memastikan perang akan segera berakhir dalam waktu dekat. We're knocking them out
We know where they all are. We're knocking them out very quickly. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. Meski begitu, para pemimpin Eurogroup memperingatkan dunia tetap harus bersiap menghadapi periode ketidakstabilan ekonomi dampak dari konflik tersebut. Melonjaknya harga minyak dan potensi gangguan pengiriman yang mempengaruhi pasokan energi dan inflasi dapat mengancam prospek ekonomi global. Dalam konferensi pers di Brussels, Komisaris Eurogroup Valdis Dombrovskis mengatakan besarnya dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian akan bergantung pada durasi, cakupan, dan intensitasnya. Consequences will be to large extent dependent on duration and width of the conflict. So if we manage to have a quick de-escalation of conflict, also the economic implications and implications on the energy markets may be limited. However, should the situation drag on, both in disruptions in Hormuz Strait and in the targeting energy infrastructure in the Gulf region, that of course can have more far-reaching and longer-term implications. Perang Amerika Israel dengan Iran telah menyebabkan harga energi dunia melonjak dengan harga minyak mentah melebihi $100 per barel. Memasuki hari ke-11, perang Iran di Timur Tengah masih berlangsung hingga kini. Tanggapi ajakan akhiri perang dari Presiden Amerika, Menteri Luar Negeri Iran justru menegaskan siap melakukan perang panjang selama dibutuhkan. Iran siap meladeni Amerika untuk eskalasi lebih lanjut di tengah serangan Amerika Serikat yang menyerang sejumlah fasilitas yang dimiliki militer Iran. Yes, they have attacked many of our facilities. They have attacked our nuclear facilities, but they couldn't destroy our nuclear program because it is technology, advanced and developed by ourselves. They have also attacked our missile, facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firings continues, and we are prepared. We are well prepared to continue attacking them with our missiles as long as needed and as long as... Pemirsa, sedikitnya 40 warga sipil dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika dan Israel yang menghantam kawasan permukiman Teheran, Iran. Serangan dilaporkan menghantam gedung-gedung apartemen yang dihuni warga sipil di Resalat Square pada hari Selasa. Tim penyelamat dan relawan Bulan Sabit Merah Iran langsung dikerahkan mengevakuasi para korban dari puing-puing bangunan yang runtuh. 40 warga sipil dilaporkan tewas, sementara petugas masih terus mengevakuasi korban selamat yang diduga tertimbun reruntuhan.